Masih di obrolan pagi RBTV, nah biar semakin spesial lagi pakai telur gitu ya. Hari ini di obrolan pagi pastinya akan ada satu tema luar biasa akan kita obrolin, akan kita berbincang-bincang pasti dengan narasumber yang luar biasa. Nah sekarang saya nggak sendiri gitu ya di studio, sudah ada dua narasumber luar biasa yang sudah menemani kita nanti sampai di segmen terakhir. Dan juga teman-teman tadi pasti sudah nge-google kan tanggal 14 Juni ini apa ya? Jadi 14 Juni ini akan diperingati Hari Donor Darah Sedunia. Nah masih mengenai tentang pendonoran darah gitu ya, saya ditemani oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes RM HK Astana MWSH selaku pelaksana ketua pengurus PMI Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak HK. Selamat pagi Mbak Tiara, selamat pagi para pemirsa sekalian RBTV yang tercinta. Semangat Pak ya hari ini ya. Apakah sudah donor Pak? Ya sudah. Sudah ya, jadi biasanya kalau habis donor itu semangat gitu ya Pak ya. Baik, dan juga Pak Haka ditemani oleh Mbak Justina Dian AMDkes Kabak Pelayanan Darah PMI Kota Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi Mbak Tiara. Semangat juga ya Mbak ya. Semangat. Semangat, apalagi kayaknya nih banyak banget nih besok acara-acara gitu ya dari PMI sendiri yang bakal diadakan. Tapi sebelum akan masuk ke acara-acaranya ya Pak Haka dan juga Mbak Dian, banyak nih teman-teman tuh yang nanya PMI itu cuman hanya sekedar kita ngasih darah aja atau sebenarnya kegiatannya itu ada yang lain nggak sih? Mungkin boleh dikenalin dulu kali ya Pak Haka tentang PMI ini sendiri. Jadi begini Mbak Tiara sama para pemirsa RBTV yang berbahagia. Saya yang sementara ini sekarang mendegani Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 yang diundangkan dan dilaksanakan sejak 9 Januari tahun 2018. Itu Palang Merah Indonesia punya beberapa tugas. Nah, kemudian salah satu tugas yang pokok yaitu memberikan atau mengelola donor darah. Nah, kita ini sifatnya sosial, bagaimana kita bisa menghimpun para pendonor-pendonor yang sukarela. Nah, donor darah ini kita bukan hanya sekedar menyadap terus menyajikan kembali kepada yang memerlukan, tapi ada proses yang cukup lumayan panjang, paling tidak 3 jam lah kita ini harus mampu dengan peralatan yang di lab ya, di laboratorium khusus pengolahan darah. Nah, mungkin nanti donor darah yang ada di Kota Yogyakarta ini saya berikan gambaran. Selama ini di tahun 2024, alhamdulillah ini para pendonor sukarela ini sudah banyak yang datang ke markas kami di Jalan Tegal Gendu nomor 25. Juga banyak instansi, organisasi, kemudian perusahaan, perhotelan, termasuk kepanitiaan yang secara kolektif mengumpulkan, menghimpun, mendonorkan darahnya. Gitu ya. Jadi mengumpulkan masyarakat bareng-bareng kita hadir. Yang kita gunakan istilah mobil unit, kita petugas kita datang ke sana. Sehingga setiap bulan kami ini bisa melayani ya, Kota Yogyakarta untuk di kota dan sekitarnya kurang lebih 4.200 sampai 4.500 kantong darah setiap bulan. Targetnya Pak? Ya, bukan pelayanan yang sudah keluar. Bahkan bulan Maret itu 4.474 kantong darah. Bulan April ini 4.319 kurang lebih kantong darah. Nah, ini setiap hari rata-rata 100 sampai 150 hadir ke tempat kami untuk donor darah. Walaupun ya kadang-kadang paling tidak 75% yang memenuhi syarat, 25% yang masih perlu, mungkin ada tensinya tinggi atau rendah, HB-nya juga begitu. Nanti Mbak Dian nanti akan menjelaskan persyaratan-persyaratan secara teknis. Nah, ini kami bisa mensuplai kurang lebih 45 dari komunitas yang memerlukan, baik itu rumah sakit, kemudian klinik hemodialisis, kemudian juga dokter mandiri maupun klinik-klinik yang memerlukan dukungan darah. Nah, inilah yang ada baru di Kota Yogyakarta saja. Nah, ini maka pada momen 14 Juni 2024 yang merupakan peringatan 20 tahun ya, jadi Hari Donor Darah Sedunia ini yang dicanangkan pada tahun 2004 oleh WHO dan Kepalang Merahan. Itu kita terus kita gulirkan. Juga kita sosialisasikan yang merupakan salah satu tugas
yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merahan. Nah, tugas apa yang pertama yaitu kita Palang Merah Indonesia itu membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan. Antara lain ada bencana, ada konflik bersenjata, kita tuh netral untuk bisa membantu. Kira-kira itulah ya, di PMI itu bukan sekedar ngelola darah. Tapi juga ada kegiatan sosial, sampai juga kita menghimpun relawan, melatih relawan untuk bisa memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat dalam pertolongan pertama, baik pada kecelakaan maupun pada hal-hal lain yang memerlukan pertolongan. Saya kembalikan kepada proses tadi, darah tadi ya, itu nanti secara teknis saya minta Mbak Dian untuk bisa menjelaskan bagaimana sejak disadap sampai dengan disajikan kembali, bagaimana prosesnya, bagaimana petugasnya yang harus memenuhi persyaratan, dan kami untuk PMI Kota Yogyakarta ini khususnya unit donor darah ini sudah diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi wajib sekarang ini fasilitas kesehatan termasuk laboratorium akreditasi. Jadi kita itu mengikuti aturan yang ada. Ya, nah, supaya apa? Supaya nanti baik petugasnya, baik pendonornya, maupun yang diberikan donor itu merasa aman dan nyaman. Gitu, ya. Nah, monggo mungkin ke Mbak Dian untuk bisa memberikan gambaran secara sepintas tentang bagaimana proses mekanismenya gitu ya Pak ya. Karena selama ini kan juga ini ya Mbak ya, kalau kita membahas tentang PMI gitu, sebenarnya donor darah, ternyata tadi Pak Haka pun juga sudah mengatakan ternyata nggak cuma hanya donor darah loh teman-teman, tapi tentang apa namanya kemanusiaan, saling membantu dan lain sebagainya gitu kan. Nah mungkin masih banyak nih Mbak Dian, teman-teman yang ada di rumah nih masih suka bingung, aku tuh pengen banget donor darah berkali-kali cuma selalu ditolak mulu gitu. Udah niatnya tuh udah ada gitu, cuman pasti selalu ditolak mulu. Tuh biasanya kenapa Mbak? Dan juga sebenarnya mekanisme yang benar dan akhirnya bisa diproses sama PMI itu gimana? Baik, untuk donor darah sendiri kita daftar dari awal ya dengan kartu identitas yang berfoto, juga dengan kartu donor. Kemudian kita akan diberikan inform consent. Inform consent nanti kita akan mengisi apakah kondisi hari ini sehat, tidak minum obat, seperti itu. Nanti kemudian setelah selesai akan dilakukan pemeriksaan anamnesa oleh dokter teknis. Nah, di situ nanti kan ditanya-tanya nih apakah sedang sehat atau tidak, sedang fit atau tidak, kemudian minum obat apa enggak gitu, sudah sarapan, sudah istirahatnya cukup, atau sedang vaksin dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu akan diperiksa tensinya. Tensi sendiri nanti kisarannya untuk sistol 110 sampai 160, kemudian diastolnya 70 sampai 100. Nah, kemudian di situ nanti akan dilihat kalau normal berarti boleh masuk untuk lanjut cek HB. Kemudian kalau HB normal nanti 12,5 sampai 17. Kalau di angka normal bisa, nanti akan dilanjutkan konfirmasi golongan darah yang pertama. Nah, kemudian setelah itu dilakukan penyadapan darah sendiri. Penyadapan darah nanti dimonitor terus apakah donor ini baik-baik saja atau tidak. Kemudian kalau sudah selesai penyadapan akan diarahkan untuk beristirahat di ruang pemulihan donor. Nah, di situ biasanya sudah disediakan nanti minuman sama ada kue-kue seperti itu. Enak dong. Iya. Banyak boleh donor ya kalau minat ya. Betul, betul. Oke. Tempatnya nyaman ya? Nyaman. Oh, itu harus ngapain itu Mbak? Kok dia harus kayak ngepompa-pompa? Ya, memacu supaya lebih lancar aliran darahnya. Oh gitu. Okay. Untuk vena-vena kecil biasanya kita kasih skripsi untuk enak memacu. Tuh ya, cemil-cemil gitu ya. Tapi tadi kalau membahas yang tadi sudah diceritakan sama Mbak Dian gitu ya, ternyata prosesnya cukup lumayan panjang ya sampai akhirnya bisa untuk mendonorkan darahnya gitu. Biasanya terhentinya tuh di mana Mbak? Kalau untuk putri biasanya ada ini ya, tekanan darah sama DHB seperti itu. Justru kalau ini ada persyaratan khusus, tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, tidak sedang menstruasi. Jadi kalau putri memang harus lebih iya gitu ya. Lebih baik syaratnya. Lebih banyak syaratnya. Karena wanita ingin dimengerti, jadi harus banyak yang harus dimengertiin ini. Jadi untuk perempuan terutama yang sedang menstruasi, sedang hamil dan menyusui itu
Disarankan untuk tidak. Untuk Disarankan untuk iya, tidak. Tapi kalau buat laki-laki boleh ya Pak ya? boleh. Memenuhi syarat tadi. Memenuhi Terus syarat kalau itu ya. wanita itu berat badan juga ada pengaruh. Ya. Oh ada? Ya, minimal berapa berat badan? Minimal 50 kilo. 50. Oh minimal 50. Kalau berlebih juga nggak boleh ya Mbak ya? Boleh, Oh, harus boleh. di atas 50 kilo. Oh, di atas 50. Iya. Usia Baik-baik. juga minimal. Oh Minimal 17 tahun. 17 ya. tahun. Maksimal. Maksimal untuk donor pertama nanti 60 tahun. Kalau baru pertama, tapi kalau sudah sering ya kita di lihat atas 60 kita kesehatannya lihat untuk beliau kondisi. bagus kita teruskan. Baik, oke. Jadi, nah ini buat teman-teman itu yang kayaknya kepengen banget untuk mendonorkan darah karena sebetulnya donor darah kan tuh sempet ya Pak dan juga Mbak Dian gitu. Saya pernah sempat baca berita bahwa pernah nih sampai maksudnya kayak jumlah dari kantong darah itu semakin menipis padahal demandnya itu lumayan tinggi juga. Nah itu kira-kira pusing nggak nih PMI ini? Jadi begini Pak ya, ini saya terus terang aja saya pura-pura tahu. Karena saya kan bukan desainer atau ini, tapi karena saya ada di PMI ya saya harus full. Jadi golongan darah itu kan ada 4, Iya. Y, A, B, O, sama Y, B, Y, nah 3 itu. Nah, 4 Y. Kemudian kita harus bisa ngontrol tiap pagi. Saya dengan staf, terutama di bagian lab, itu selalu komunikasi. Ya, dari bagian pelayanan itu selalu memberikan informasi kepada bagian pengolahan. Stok darah apa yang menipis itu yang segera bahan yang ada kita olah dulu, supaya tiap hari itu tidak ada kata-kata kosong. Yeah. Sebenarnya ada kita yang masih belum diolah itu ada, tapi karena belum diolah perlu waktu, akhirnya orang datang meminta perlu waktu. Padahal darah ini kan ngejar waktu, kebetulan ngejar waktu, jangan sampai terlambat. Nah, inilah yang perlu kita manage supaya semuanya itu bertindak, berpikir, bertindak operasional secara komprehensif. Ya, jadi yang pengolahan darah pertama itu bagaimana memisahkan antara darah merah dengan plasma. Kemudian sebelahnya lagi ada yang ditimbang, dicek ulang golongan darahnya sampai di screening. Ya, di screening jangan sampai nanti yang sudah dikatakan wawancara tadi nggak ada masalah, ternyata ya ada. Nanti jangan sampai nanti tidak aman dan tidak nyaman untuk bagi penerima. Gitu, termasuk beratnya ya, berat trombosit ya Mbak ya. Iya, PRC, trombosit. Itu beratnya itu harus sesuai dengan apa yang diperlukan. Jadi kita nggak sesederhana itu. Saya sebelum masuk PMI juga gitu, tahunya begitu melihat di film. Ya, satu pendonor, satu didonorkan itu langsung pakai selang dihubungkan gitu kan, mikirnya gitu saya. Ternyata sekarang ini cukup rumit dan cukup teliti dalam rangka itu. Nah, untuk itulah kita ini salah satu yang diberikan amanat oleh undang-undang tentang kepalang merahan, diberikan untuk kewenangan dalam rangka pengolahan darah. Inilah kita bersama rekan-rekan para pegawai ini serius betul dalam rangka menyiapkan. Jangan sampai tipis tadi, jangan sampai kosong. Nah, kita juga menginginkan ini, ya, termasuk sekarang ini, menghimbau masyarakat umum yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mendonorkan darahnya, supaya kita nanti bisa menolong sesama. Setetes darah yang disumbangkan itu bisa memperpanjang kehidupan orang lain. Iya, aduh. Gitu, ya, jadi gitu. saling bantu-membantu. Ibadah lah ya. Ibadah betul Pak, tolong menolong juga gitu. Apalagi kan ada sempet dulu waktu pas masih kecil gitu ya, kan darah kita kan diambil, tapi kok katanya lebih sehat gitu. Itu kenapa sih Mbak? Karena ada pergantian. Jadi dengan donor darah itu otomatis kita sel darah kita juga meningkat produksinya. Jadi tidak perlu takut kalau diambil terus berkurang. Tapi kan tetap umur sel darah 120 hari. Jadi setiap 120 hari pasti tergantikan. Badan kita akan selalu lebih, istilahnya lebih sehat. Lebih sehat, Ya. lebih segar Ya. gitu ya. Idealnya berapa bulan sekali Mbak? Kalau 60 hari sekali. 60 hari Ya. sekali, berarti 2 bulan sekali. Betul. Ya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, apalagi yang udah tadi persyaratan dari Mbak Dian sudah dikasih tahu semuanya, dan kayaknya aku pas nih, dan aku sudah siap mau donor, langsung aja bisa ke PMI terdekat gitu. Nanti kita bakal bahas lagi mengenai tentang katanya ada rangkaian acaranya nih dari PMI apa aja. Nanti bakal kita bahas di segmen yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi RWTV.
Masih di obrolan pagi RBTV tadi sudah tahu dong ya beberapa gitu ya mekanisme bagaimana sampai akhirnya bisa untuk mendonorkan darah. Terus habis itu juga tadi Pak juga mengatakan nih bahwa teman-teman dari PM itu nggak cuma hanya ngumpulin darah atau cuma bisa donor darah, tapi tentang kemanusiaan pun juga bisa saling tolong menolong gitu. Dan pasti tema kita tetap sama gitu ya untuk kali ini menyongsong 20 tahun Hari Donor Darah Sedunia 2024, berbagi kehidupan, terima kasih pendonor darah. Dan tadi kan udah di spill nih, tanggal 14 Juni ini akan ada acara. Tapi apakah sudah ada rangkaian-rangkaian yang sudah terlaksana Pak Haka? Nah, satu, sekarang ini ya, saya mensosialisasikan, menginformasikan tentang kegiatan Kepalang Merahan yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 huruf E. Itu ini kita satunya ini dalam rangkaian. Kemudian saya nanti sore ini ada acara yaitu memberikan penghargaan kepada para pendonor yang sudah 25 kali di PMI Kota. Jadi para pendonor itu yang sudah 25 kali itu diberikan semacam penghargaan lah, surat penghargaan. Itu dari yang memberikan kota atau kabupaten. Sedangkan kalau 50 kali itu PMI DIY atau PMI provinsi. Nah, kalau 75 ke atas, 75 ya itu minimal itu dari PMI pusat memberikan surat penghargaan. Sedangkan kalau 100 kita usulkan kepada presiden. Ya gitu, nanti ada penghargaan, ada pin dan sebagainya. Nah, kita mulai ini dalam rangkaian ini nanti sore kami secara bergiliran akan memberikan apresiasi kepada para pendonor. Ya, ini awal bulan ini kita berikan kepada 50 orang. Nanti bulan depan 50 dan seterusnya. Setiap bulan kita 50-50 untuk yang sudah mendonorkan kepada kami. Kemudian khusus untuk yang sudah mendonorkan darah secara sukarela, apabila yang bersangkutan itu memerlukan darah, mungkin ada kalangan ya, dia harus kita berikan gratis, kami supply gratis dari kami. Sedangkan keluarga inti, istri atau suami, ya kalau perempuan kan suami ya, atau putra putri kandungnya, kita berikan paling tidak kita bisa mengganti biaya pengolahan darah separuh harga. Karena terus terang aja kita nggak mungkin menggratiskan ya, karena ada proses tadi kan peralatannya juga cukup mahal, perawatannya, kemudian reagen-reagennya, ini semua kita beli, kantongnya pun kita harus beli gitu ya. Jadi kita nggak ada sumbangan. Namun ini beberapa waktu ini kami dapat sumbangan dari Kementerian Kesehatan, CQ Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, ada beberapa reagen yang untuk membantu dalam proses pengolahan darah. Nah, ini juga kita manfaatkan sebaik mungkin untuk masyarakat. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, tadi saya juga sempat menarik nih Pak di segmen yang sebelumnya, aman dan juga nyaman. Ini gimana tuh Pak, aman dan juga nyamannya? Jadi aman itu bagi yang memberikan donor atau pendonor sukarela tadi aman, yang merasa aman ya, nggak ada gangguan. Kemudian petugas kami juga aman. Ya, karena kemudian yang menerima donor nanti juga merasa aman, nggak ada gangguan, nggak gatel, nggak iritasi, nggak apa. Nah, nyaman juga gitu, terasa tadi bisa kita lihat gambar tadi ya, kita berusaha untuk senyaman mungkin. Maka kami canangkan kepada seluruh pegawai termasuk dari UDD kami itu harus mampu memberikan pelayanan prima. Nah, pelayanan prima itu ada 3A yang kita kerjakan. Yang pertama attitude. Jadi kita bagaimana sikap perilaku pada saat kita akan memberikan menerima donor darah sukarela. Kemudian kita harus ada attention, kita punya perhatian penuh pada yang akan diambil darahnya. Dan tindakan, contoh yang paling gampang, kita datang mau mendonorkan darahnya ya. Nah, untuk dalam rangka pendataan, mohon maaf ya, ini ngisi belangko ini, karena kami akan online dengan pengelola donor darah pusat. Nah, setelah itu monggo kita mengadakan tes, kita wawancara dengan baik-baik ya. Kemudian kita ambil darahnya pun kita tanya mau tangan kanan atau tangan kiri. Yang sebelumnya kita bersihkan dulu, kita ada tempat wastafel untuk dicuci dulu, dibersihkan, baru nanti kita tanya mau tangan kanan atau tangan kiri. Nah, nanti kita juga mau menusukkan jarumnya, kita maaf ya agak sakit sedikit. Nah, gitu okay. Jadi kita harus ada, nanti selesai matur nuwun, terima kasih. Nah, monggo silakan sekarang ada tempat istirahat. Jangan segera kundur, bareng 5 menit sampai 10 menit duduk dulu. Jangan sampai nanti karena pas langsung lari mau ke mobil atau ke motor nggak siap keliengan itu. Makanya ada di situ ada kita siapkan ya
minuman lah ya, sama sepotong kue yang jelas untuk supaya kita menggantikan dulu ketika itu gitu loh. Nah inilah yang kita laksanakan pelayanan prima tadi. Nah mudah-mudahan ini tadi itu ya, para pendonor ini jangan sampai kapok. Ya jangan sampai nanti kita modelnya tidak pelayanan prima mau ngapain. Nah, kan langsung takut ya Pak. Iya takut. Ini proses apa nih Pak? Ini proses mendaftar itu ngisi belangko ya nanti itu masuk, nanti dipanggil ke dokter pemeriksa. Nanti begitu sudah masuk ke ruang ini kan kita ambil tensinya ini. Ya, nah ini dicoblos untuk diambil HB-nya, hemoglobinnya gitu loh. Misal tadi Mbak Dian sudah nyampaikan, ya. Nah nanti pas penyadapan juga gitu, jangan sampai baru datang sudah kanan kiri. Nah, kan, saya bilang gitu, ya, harus kayak kita mau dihukum gitu ya Pak. gitu loh. Nanti begitu kakinya agak sedikit nggak di ngomong langsung pakai kaki ditendang, bung, ayo kakinya jangan gini, boten ya. Ini semua yaitu kita harus itu tadi mulai dari perhatian, mulai sikap kita, perhatian kita, tindakan kita ini seoptimal mungkin kita bisa melayani prima. Ya nggak perlu ini kan. Nanti kita tanya, ini dia tangan kanan ini. Ya kalau tangan kiri yang sana nanti penyadapnya ada sebelah kirinya gitu loh. Ya ini bisa jadi satu orang ini bisa mengerjakan pada saat paralel dua, tangan kanan tangan kiri karena kan dia di tengah. Gitu loh. Ya jadi satu orang ini anak buah beliau semua ini. Tenaga teknis ini bisa itu. Nah, kemudian apa yang harus kita kerjakan ke depan? Ini tanggal 9 ini kami dengan salah satu perusahaan retail ini mengadakan MU, mobil unit. Nah, ini target kita, permintaan mereka itu sekitar 500 kantong nanti mau dilaksanakan. Kemudian tanggal 11 Juni, sampaikan itu juga adalah satu organisasi yang beberapa sengkuyong ya, bukan sendirian, bahkan dia minta 1000 kantong. 1000 kantong. Nah ini kami laksanakan dengan rekan-rekan UDD di DIY dengan kabupaten ya. Nah kemudian tanggal 12 Juni ini juga ada yang minta ya, salah satu hotel minta juga 50 sampai 75 dia minta kantong. Nah ini saya layani terus di samping yang ada di markas juga tetap jalan gitu ya. Nah rangkaian nanti tanggal 14 kita paling tidak minimal itu kita merenungkan ucapan terima kasih. Ya kita sudah pasang ini apa namanya banner untuk supaya bahwa kita itu terima kasih kepada pendonor. Ya sudah 20 tahun ini pencanangan donor darah sedunia ini jangan sampai ya kok sepi-sepi aja, kami mencoba untuk ya adalah gregetnya itu. Biar semakin semangat gitu ya Pak ya. Semangat pada seluruhnya, kepada staf saya, kepada yang mendonorkan ya. Nah mudah-mudahan ini dilematis. Kok semakin banyak sekarang ini ya di media-media kan. DB ini kan ada beberapa ini kan. Betul, jadi Pak. apa yang stok dia itulah yang saya utamakan, saya harus ada stok terus ya. Itu Mbak Dian yang tahu tuh yang untuk supply itu untuk itu stok apa yang harus disiapkan. Saya hanya memanage saja. Gitu loh, jangan kosong. Dan tiap hari sehari 2 kali pagi dan sore kita sampaikan ketersediaan kita, stok darah kita ke berbagai media kita sampaikan. Berarti di media sosial ada nih Pak berarti ya? Ada media sosialnya berarti ya? Kita punya sentral untuk humas kita. Jadi bisa ngelihat di situ stok darah yang ada di situ supaya nanti datang ke sana. Nah, untuk pengambilan darah yang di markas kami ya di Jalan Tegal Gendu nomor 25 itu kita buka jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ya, sampai jam 9 malam. Tapi kayak yang lain last order setengah 9. Nah, terakhir kita data kan mengerjakan setengah jam sampai jam 9. Namun ketersediaan darah pelayanan kami itu 24 jam. Jadi sewaktu-waktu ada yang jaga untuk bisa melayani untuk pengambilan darah itu. Kalau ada yang memerlukan baik rumah sakit, perorangan, asal ada pengantar dan kita tahu apa yang diminta. Gitu. Jangan sampai datang hanya minta darah, nggak tahu kan, nggak mungkin kasih. Betul. Harus ada keterangan ya, ada pengantar ya, sama yang memerlukan gitu ya. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Kita cek, nanti kita lihat stok kita, screening baru kita serahkan. Itu kira-kira. Jadi pokoknya akan aman dan juga nyaman. Dan juga buat pemirsa nih yang mau telepon, mau tanya langsung dengan Pak Haka atau Mbak Dian boleh banget di 0274 44 77 666. Nah tadi kan sudah banyak yang Mbak Dian ya proses-prosesnya gitu juga sudah disampaikan sama Pak Haka. Ada beberapa juga acara-acara gitu. Sebetulnya kalau melihat dari PMI sendiri ada kendala nggak sih Mbak?
Maksudnya dari susah mencari orang-orang yang mau mendonorkan, mungkin sang anak-anak muda mulai pada nggak aware mungkin gitu. Ada nggak sih Mbak kendala-kendalanya gitu? Kalau kendala sih enggak ya. Sekarang kesadaran masyarakat untuk berdonor darah itu sudah tinggi. Nah, terlebih kalau misalnya stok kosong, kita bisa broadcast lewat WA. Jadi nanti dari petugas kami P2D2S-nya bisa membroadcast misalnya sehari 1.000 apa yang golongan darahnya stoknya menipis, jadi kita bisa langsung WA. Komunikasi seperti media itu. kita dengan para pendonor. Mas, Mbak, Iya. sudah 60 hari. Oke. Waktu untuk Kita tuh mendonorkan itu ya. Pak, tapi nggak ingatkan. enak. Ada ucapan ulang tahun juga. Ucapan ulang tahun kita berikan. Ya, Itu caranya sentuh, ya. kita sentuh itu gitu. Jadi kita ya komunikasi kan, intinya komunikasi kan, gitu, komunikasi untuk supaya ya ingat, kadang-kadang kan lupa kan. Nah, suatu ketika ada kendala, tapi ini bisa teratasi. Contoh begini, ada suatu kesatuan dalam rangka ulang tahun, dia minta MU tadi, mobil unit. Nah, udah kita layani. Targetnya 150 kantong. Ya. Ternyata hanya dapat 34 kantong. Oh kenapa tuh Pak? Nah, ternyata yang mau donor darah ini belum seminggu vaksin influenza yang persyaratan tidak memungkinkan. iya, Jadi kita iya, kurang iya. informasi. Nah, inilah pernah terjadi yang saya alami sehingga saya perlu menjelaskan. Maka sekarang kalau mau itu mobil unit, kita kirim dulu ini persyaratan supaya disiapkan. Tadi istirahat cukup tadi itu, dengan tidak vaksin dan tidak lain-lain tadi itu. Pernah juga ketika beberapa tahun yang lalu itu final sepak bola dini hari. Kan banyak orang ada. nonton. Iya, betul. Pagi hari pengen pada donor. Ya sudah. Ya lagunya lagu-lagu ini melihat pohon cemara itu tensinya naik nggak pernah turun, nah gitu. Padahal kalau normalnya berapa sih Mbak Dian kalau andaikan untuk Itu tadi tensi 100 100 sampai dengan Yang sistolnya 100 sampai 110 sampai Oke. 160, kemudian Bawahnya? diastolnya 60, itu 60 sampai 100. jadi 100 per 60 Iya. atau 100 tuh 60 per 100 itu. Oh, oke, Jadi oke. ya kalau ini kan naik itu kan. Iya. Kalau lagi nyanyi nggak bisa berarti Pak ya naik-naik. Nah, itu, Iya, boleh nyanyi 160 itu. nggak Nggak pernah turun itu lagunya. Jadi naik turun. Jadi salah satu yang memacu yang namanya tensi naik dan sebagainya itu adalah kurang istirahat. Kurang juga. istirahat bisa. Oh, dan itu menjadi salah satu faktor Salah gagal. satu faktor kurang istirahat ya itu. Nah kalau memang misalkan dari luarnya jalan kan itu kan naik. Ya, kita kasih kesempatan coba istirahat dulu Istirahat barang 15 menit. Oh, Nanti baru kita gitu. ulang lagi. Dari situ ya. Karena orang maksa wah saya pengen sekali. Suatu ketika pernah terjadi ya. Saya MU juga. Ini nih saya cerita case-case-nya ya. Beliau itu memaksakan pengen donor. Nah, HB-nya tuh tinggi. Ya, di atas persyaratan yang kita ampulkan. Iya. Ya sudah kita diskusi dengan dokter, ya nggak apa-apa kita coba. Itu lambat netes darahnya. Jadi yang lain sudah dapat 2 shift, beliau 1 aja belum, sudah sama mencet-mencet itu belum. Gitu loh. Saya pernah lihat sendiri itu ya kan, walaupun nggak tahu, tapi kenapa itu tadi Pak HB. Nah, maka itu saya sampaikan, HB itu berpengaruh terhadap tadi kelancaran pengeluaran Kelancaran, darah oh. tadi gitu loh, kekentalannya gitu loh. Kekentalannya. Nggak tahu jadi harus tahu. Iya betul. Jadi banyak pengetahuannya nih. Jadi nggak cuma hanya sembarang aja. Biasanya kalau dalam pikiran saya dulu tuh, ya udah yang penting sehat kok kayaknya, udah langsung aja gitu. Ambillah darahku ini gitu. Cuma ternyata banyak karena Syaratnya. memang yang apa namanya yang diangkat betul oleh PMI gitu ya, yaitu adalah aman dan juga nyaman. Jadi kita yang akan mendonorkan pun juga nyaman dan juga kita yang akan mengambil darahnya pun juga aman. Jadi semuanya aman dan juga nyaman. Nah nanti masuk di segmen yang selanjutnya Pak Haka dan juga Mbak Dian gitu ya. Nanti sebelum kita akan mengakhiri, kita akan kupas tuntas lagi gitu ya, mungkin tentang kegiatan-kegiatan PMI dan juga mungkin buat teman-teman yang mau bertanya boleh banget bisa di 0274 44 77 666. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi RPTV. Masih di obrolan pagi RBTV gitu ya. Kalau tadi kita lihat gitu, jadi buat teman-teman
nih kayak persyaratannya sudah pas gitu, kayak bisa langsung aja gitu ya. Mungkin bisa kepoin dulu gitu kan di media sosialnya dari PM itu di mana Mbak Dian? Untuk media sosialnya apa aja? Bisa lewat IG, IG di PMI Kota Yogyakarta. Oke, PMI gitu ya. Jadi Ya. teman-teman semuanya bisa Gitu. di Google dulu juga boleh media sosialnya untuk informasi lebih update-nya gitu ya. Stoknya berapa, terus kapan dibuka, bisa juga untuk donor langsung barengan tadi sama oh ya Pak ya, apa mobil Mobil unit. tuh kan ini juga ada di beberapa titik nanti gitu kan. Cuma selain dari mobil unit, habis itu juga ada Datang ke markas. datang ke markas juga. Habis itu ternyata nggak cuma donor darah juga PMI gitu ya Pak ya. Iya. Ada fasilitas lain nggak nih Pak yang bisa Jadi kita nikmati begini, nih untuk Pak? Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta, ini kita kalau saya ceritakan itu ada 4 organ sebetulnya, atau 4 komponen. Oke. Yang pertama itu pengurus. Pengurus itu relawan, dari gaji dia. Nah, relawan ini pengurus ini dipilih 5 tahun sekali, Oke. gitu, dengan musyawarah. Ya. Kemudian yang kedua pegawai. Nah, pegawai ini kita rekrut sesuai dengan kemampuan dan keperluan kita. Ini nanti di bawah kendali kepala markas. Nah, kita berikan gaji sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang keempat, di dalam kepegawaian ini ada pelaksana teknis yang tergabung dalam UPT, unit pelaksana teknis. Nah, kami pelaksana teknis yang ada di Kota Yogyakarta, yang pertama tadi UDD, sudah sepanjang lebar saya ceritakan. Yang kedua juga kami mempunyai klinik Pratama yang sudah selesai juga akreditasi dengan opini paripurna. Nah, bagi yang pendonor darah sukarela datang ke PMI, kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan yang ringan sifatnya sakit, datang ke klinik kami gratis. Klinik kami juga untuk umum dan kapitasi BPJS. Di mana Pak kliniknya? Ya di belakang di satu tempat Satu dengan gedung ya? di satu lokasi, Satu gedung, lokasi. satu lokasi dengan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Oke. Nah, kemudian dalam rangka membantu apotek kami juga mempunyai klinik. Bantu klinik, punya apotek, mohon maaf, punya apotek. Iya. Nah, apotek, ya. Nah, itu. Nah, di samping itu kami juga punya pelayanan ambulans. Oh, lengkap ya Pak ya? Ya, kita Ternyata siapkan ya? ambulan, ada 6 ambulan. Nah, ambulan ini prosesnya bisa 2, bisa profit, bisa non profit. Sesuai tugas pokok kita non profit, Pak. Kita kerahkan, ada kecelakaan dikasih tahu langsung kita bergerak. Ada bencana kita bergerak. Nah, kalau yang profit ini ya kita untuk merawat yang non profit tadi. Ada kepanitiaan musik, panitia apa itu minta backup kita, ada ambulan itu ada aturannya dan ada sesuai dengan ketentuan yang ada di Kota Yogyakarta, gitu loh. Nah, di samping itu juga kami ada beberapa tenaga yang untuk melatih. Yang keempat, kami punya relawan. Relawan tidak digaji, namun sesuai aturan perundang-undangan, apabila dimobilisasi, kita dukung transport dan konsumsi. Nah, ini ada terdiri 3. Yang pertama, tenaga sukarela atau banyak orang katakan TSR. Ini masyarakat umum. Iya. Yang kedua, KSR atau Korps Sukarela. Ini kami punya keanggotaan ada di perguruan tinggi. Ya, di bawah pembinaan kita, komunikasi dengan kita lantik surat keputusan keanggotaan dari Ketua PMI Kota Yogyakarta. Dan yang ketiga, untuk anak SMA ke bawah tergabung dalam Palang Merah Remaja atau PMR. Nah, dari mereka-mereka inilah cucuk kita atau menjadi penjuru kita dalam rangka merekrut pendonor-pendonor sukarela baru supaya dia ada pemahaman tadi yang ditanyakan tadi kan. Nah, inilah di samping petugas kita yang aktif untuk menanyakan, untuk mengingatkan, ya kita juga seperti sekarang ini terima kasih kepada RPTV kami bisa bicara untuk seperti ini. Nah, paling tidak kan tidak asing lagi PMI itu apa. Jangan PMI hanya karena Palang Merah simbolnya darah, hanya urusan darah. Makanya kerjanya berdarah-darah. Oh, jangan lah ya. Ini banyak penghargaan juga ya Pak ya? Ya, nah itu juga saya ada penghargaan, ada kenang-kenangan karena Kota Yogyakarta ini saya sebutkan ya, termasuk Palang Merah Indonesia yang tertua. Karena Palang Merah Indonesia itu berdiri tanggal 17 September tahun 1945. Jadi 1 bulan setelah merdeka karena diperlukan. Itu juga akibat dari Henry Dunan yang Palang Merah Internasional itu yang melihat korban-korban perang itu nggak ada korban. Dia akhirnya tertarik untuk menghimpun masyarakat untuk itu. Itulah asal muasal terjadinya Palang Merah. Nah, kemudian PMI Yogyakarta itu berdiri pada tanggal 29 September tahun 45.
Oh, jaraknya 12 hari setelah 12 itu, hari, lainnya oh. belum ada. Jogja. Udah ada. Bahkan tahun 49 ketika ibu kota Republik Indonesia ada di kota Yogyakarta, itu markas PMI pusat dan markas PMI kota Yogyakarta atau PMI Yogyakarta waktu itu bersebelahan. Oh. Kalau nggak salah itu di sekitar salah satu bangunan di sekarang Taman Pintar itu kalau nggak salah itu waktu itu. Oke, itu di pusatnya Ini Pak saya ya. lagi melacak, saya ini mau nyusun sejarah PMI Yogyakarta 80 tahun, kan tahun depan 80 tahun. Ini saya lagi melacak, siapa atau berguna, ini saya cari narasumber, cari dokumen-dokumen sekunder untuk bisa kita melihat di mana saja sih PMI. Di samping kami jalan seperti biasa, dalam rangka 80 tahun nanti PMI Yogyakarta ini kami mencoba. Kami menggandeng beberapa teman ya untuk bisa, mudah-mudahan ada bukunya nanti. Iya, amin amin. Gak kerasa 80 tahun ternyata ya PMI Jogja ya. Luar biasa sekali, dan juga penghargaan tadi juga banyak sekali. Banyak kita sudah Banyak, dapat itu. luar biasa. Cuman kalau sekarang kita melihat tentang millennials nih Mbak Dian gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan nih kalau saya melihatnya cuek-cuek aja gitu. Sebenarnya banyak nggak sih anak-anak kayak Gen Z, milenial gitu yang anak-anak kuliahan lah yang ikut mendonorkan? Banyak ya? Bahkan dari SMA juga ada Yang sudah yang 17 tahun ke atas sudah datang. Kadang-kadang bawa temennya. Oh gitu? Ya, nah, Udah bisa bawa ini cerita temen. sedikit Mbak Dian ya. Saya kan sering lihat gitu, saya tengok gitu lah. Jadi waktu ke markas itu Mbak temennya. Dia ada rasa takut pucat itu, diolok sama temennya kan, oh gitu aja nggak berani itu. Akhirnya mencoba gitu. Nah kita tungguin ini jangan sampai nanti ada apa-apa kan ini. Jadi karena gaya hidupnya mereka sama temennya dibully dalam tanda petik positif. Iya, positif, betul. Menunggu pedih, percuma cowok ini. Sadap ini, jadi sering saya ngeliat itu. Lucu ya, Pak ya? Gen Z itu gitu, jadi lucu gitu. Nah kita juga ikut-ikut ya, oh sama dicupit aja sakit dicupit kok. Gitu. Aman, nyaman itu. Nah inilah 1-2, namun kan nanti bisa cerita kepada yang lain. Nilai betul. Sekarang ini ya banyak anak-anak remaja juga gitu, 17 tahun. Maksimal berapa sih Mbak kalau boleh donor? Maksimal? Usia maksimal? Maksimal tadi Maksimal 60. Minimal 60. Minimal 17 tahun. Minimal 17, maksimal 60. 60. Yang baru pertama. Yang baru pertama. Oh, baru pertama. Tapi kan rutin sampai 70 pun kalau mereka masih sehat dan bagi beliau itu masih mampu, kita periksa masih memungkinkan, kita ambil. Itu kemarin saya ketemu salah satu pendonor sukarela itu sudah hampir 73 atau 75 usia. Masih beliau sudah sampai 230 kali. Wow, dari usia berapa tuh ya? Saya sangat apresiasi betul dengan beliau. Saya terima kemarin gitu datang ke saya, nengok saya baca, waduh ini contoh ini. Panutan nih ya kan. Jadi kita harus mengapresiasi tinggi-tingginya gitu ya Pak ya gitu. Bersama-sama juga kita saling membantu dan juga menolong, apalagi sekarang pola hidup anak-anak zaman sekarang tuh sekarang udah mulai berbeda ya sama yang dulu gitu. Dan gaya hidup. Dan gaya hidupnya juga udah mulai lumayan mengerti kesehatan gitu, olahraga dan sebagainya. Jadi buat teman-teman semuanya bahwa kesehatan itu penting banget, apalagi yang paling penting adalah kita harus saling membantu dan juga saling menolong nih gitu ya. Jadi kalau punya badan yang sehat, tapi supaya lebih sehat lagi, donor darah aja. Nggak usah takut, kalau ini kata Pak Haka dan juga Mbak Dian kayak dicubit aja kok ya. Atau dicubitannya cubitan ibu tiri atau tetangga nih. Jangan dong, Bapak itu dong. Enggak, canda. Ini bercanda, jadi semuanya nyaman dan juga aman pastinya. Mungkin masuk di segmen yang terakhir, mungkin Pak Haka boleh mengajak teman-teman yang ada di rumah, pada di rumah untuk ayo kita bersama-sama mendonorkan darah di PMI. Jadi begini ya, dalam rangka menyongsong Hari Donor Darah Sedunia, pertama sesuai dengan tema, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang telah dengan sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu menolong sesama. Yang pertama. Yang kedua, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang sudah rutin mendonor darah Kota Yogyakarta, mari kita sama-sama saling komunikasi untuk terus tidak bosan-bosan mendonorkan darahnya. Yang ketiga, bagi adik-adik, terutama generasi Z, Gen Z tadi, nggak usah takut deh. Monggo, ini gaya hidup untuk pendonor darah ini kita jamin aman dan nyaman, baik melalui unit donor darah Kota Yogyakarta atau PMI Kota Yogyakarta, maupun kalau di tetangga lain, monggo silakan. Kita tidak harus satu tempat, mungkin ada yang di Solo, di Klaten segala macam, itu ada semua ada PMI. Ada kabupaten kota itu punya Palang Merah Indonesia dan punya UDD. Ayo kita rame-rame untuk bisa mendonorkan darahnya dalam rangka membantu kehidupan sesama.
Saya kira gitu nggih, Mbak Tiara nggih. Terima kasih kepada RPTV khususnya, ya, kepada masyarakat Jogja umumnya atas pelaksananya pendonor donor darah ini di Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. Oke Pak, Kak, luar biasa sekali gitu ya. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi alasan untuk nggak donor darah gitu ya. Mungkin Mbak Dian boleh, Mbak Dian juga ikut menambahkan dan juga mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk nggak usah takut untuk mendonor darah. Baik, para pemirsa, monggo silakan datang ke PMI Kota Yogyakarta untuk mendonorkan darahnya karena tetes darah Anda sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terima kasih. Nah, ya kan setetes darah itu sangat berguna bagi yang membutuhkan. Jadi buat teman-teman semuanya nggak ada salahnya gitu kan. Boleh ngajakin pacarnya buat nemenin, nggak apa-apa ya kalau ada kan pacarnya belum berani. Kita yang udah punya keberanian nggak apa-apa ditungguin dulu. Habis itu juga nanti menyiapkan mental. Kadang mental juga dibutuhkan gitu ya. Ya kita harus berapa prosesnya itu berapa jam sih Mbak kalau Pak? Ambil darah? Ambil darah? 15 menit nggak sampai. Tuh, 5 menit kan? kadang-kadang bisa. Tuh, 15 menit aja loh Nggak ya sampai kan. itu ya, nggak sampai Iya. cepet kok itu. Cepet Kurang lebih tuh 10 kan. menit. Yang penting badannya sehat, fit, pasti cepet deh gitu. Dan juga pastinya nggak kerasa sudah 3 segmen ngobrol-ngobrol sama Pak Haka dan juga Mbak Dian. Luar biasa sekali, banyak informasi yang sangat bermanfaat mengenai tentang donor darah ini sendiri. Semoga semakin banyak lagi teman-teman yang ada di rumah yang ikut juga bersama-sama untuk punya stok juga nanti di PMI. Terima kasih sekali lagi Pak Haka dan juga Mbak Dian. Dan terima kasih banyak untuk pemirsa di rumah. Kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 10 hingga jam 11 hanya di RPTV. Kalau gitu saatnya saya Tiara pamit dan sampai jumpa. Bye-bye.